Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kasus Yakut Khalil Qomas yang menyamakan suara azan dengan suara anjing menggonggong, beberapa pengurus masjid sudah datang kepada saya mengantarkan tanda tangan untuk penyaluran aspirasinya menyikapi kasus Yakut, dan diminta saya untuk menyampaikan ke pengurus masjid yang lain agar bergerak jemaah masjid menggalang tanda tangan bahwasanya kasus Yakut harus diproses secara hukum sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Ini aspirasi semua umat, maka bergeraklah para aktivis dan semuanya. Ini amanat dari beberapa pengurus masjid. Saya Jalal Fatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Kabid Hukum PW MOI Kota Pekanbaru bersama dengan sekretaris PW MOI Kota Pekanbaru Bapak Alexander berserta dengan jajaran pengurus PW MOI Kota Pekanbaru. Hari ini tanggal 26 Februari 2022, hari Sabtu, resmi melaporkan Menteri Agama Republik Indonesia atas nama Yakut Khalil Qomas ke Polda Riau, dan alhamdulillah LP kita resmi diterima oleh Polda Riau. Jadi hari ini resmi Saudara Menteri Yakut kami laporkan ke Polda Riau dengan dugaan pasal yang kita laporkan, pasal 28 ayat 2, junto 45 ayat 2, dan junto pasal 156A KUHP Pasal 28 ayat 2 itu berkaitan dengan penistaan agama, yang mana disebutkan di dalam pasal tersebut, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan permusuhan atau kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu sara diancam pidana maksimal 6 tahun dan denda 1 miliar. Oleh karena itu, ini adalah sikap PW MOI Kota Pekanbaru yang mengutuk, mengecam pernyataan Saudara Menteri Agama Republik Indonesia yang membandingkan TOA sebagai instrumen untuk memandangkan azan sehari 5 kali dengan suara gonggongan anjing. Sehingga menurut kita, statement itu sungguh sangat keterlaluan dan melukai hati umat Islam. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam dan sikap secara institusi PW MOI mengecam dan mengutuk keras. Qurtubi mengatakan dan ulama-ulama hukumannya murtad. Hukumannya murtad. Dan hukumannya kalau dia muslim dieksekusi mati, itu hukum Islam. Memaki-maki agama ini oleh para ulama, hukumnya dijelaskan bersamaan dengan hukum menista atau memaki-maki baginda Rasulullah SAW. Dan itu pernyataan para ulama sepakat, berbagai mazhab ulama salaf mengatakan murtad dan dibunuh. Kalau saya memfokuskan khusus untuk umat Islam, bagaimana tuh ada tokoh Islam atau oknum Islam yang mencaci maki umat Islam, maka harus dibunuh bihaqil Islam. Maksudnya adalah dimasukkan pengadilan memutuskan bahwa orang ini harus dibunuh karena apa? Mencaci agama Islam. Dan ini wewenang pemerintah yang kurang tegas terhadap para penista, makanya mereka enak sekali, bahkan kadang-kadang iseng-iseng untuk mencari popularitas supaya dijadikan berita. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang kita khawatirkan kalau ada peternaknya, gitu, ada donaturnya, ada yang memelihara yang seperti itu. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat para ulama haram. Terkadang itu yang melakukan itu justru tokoh-tokoh Islam yang dianggap tokoh yang seharusnya menjadi panutan, tapi ada sebagian oknum tokoh-tokoh yang disebut tokoh Islam, tapi malah mereka melakukan penistaan agama. Nah, itu bagaimana ini sikap kita terhadap orang-orang yang mungkin dianggap tokoh dalam Islam, tapi justru malah menista Islam. Seluruh pengacara muslim hari selama ini antum semua mengambil manfaat dari profesi antum.
untuk kesejahteraan hidup sebagai pengacara orang hukum. Hari ini coba antum sisihkan tenaga antum, potensi antum untuk membela agama antum. Coba sikapi secara hukum pernyataan Yaqut Khalil Qomas yang mengatakan, mengibaratkan bagaimana tanggapan kalau anjing serentak di komunitas Anda, di komplek Anda menggonggong. Itu contoh ketika azan serentak dibunyikan, yang menyamakan suara azan dengan suara anjing. Maka muslim-muslim yang taat, yang ada profesi dan advokat bidang hukum, tolong Anda bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Penistaan